Harun al-Rasyid diangkat menjadi khalifah pada malam Sabtu 16 Rabiul Awal 170 bertepatan dengan tanggal 14 September tahun 786 Ia menggantikan kedudukan ayahnya yang wafat, Khalifah al-Mahdi. Saat diangkat menjadi pimpinan tertinggi kerajaan, Harun al-Rasyid baru menginjak usia 25 tahun. Harun al-Rasyid adalah seorang raja yang dikenal memuliakan ulama. Ia begitu mengagungkan agamanya, tidak suka perdebatan dan banyak bicara. Dan ia sangat mencintai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam beberapa risalahnya, Al-Qadiyat memiliki kesan yang mendalam pada figur Harun al-Rasyid. Beliau mengatakan, tidak ku ketahui seorang raja pun yang bersafar menempuh perjalanan belajar kecuali al-Rasyid. Ia berjalan bersama dua orang anaknya Al-Amin dan Al-Makmun, untuk mendengar kajian Al-Muwatta yang disampaikan oleh Imam Malik rahimahullah. Saat akhir hayat sang khalifah, Abdullah bin Al-Mubarak bersedih. Ia duduk penuh duka, sampai orang-orang pun menghiburnya. Abdullah bin Al-Mubarak adalah seorang ulama tabi'in. Seorang yang soleh dan wara. Orang seperti beliau bersedih dan menangis ketika Harun al-Rasyid hendak wafat. Abu Muawiyah ad-Darir mengatakan, tidaklah aku menyebut Rasulullah di hadapan al-Rasyid kecuali beliau mengucapkan, "Sholawat untuk junjunganku." Kemudian aku riwayatkan sebuah hadis kepadanya. Rasulullah bersabda, "Sungguh aku ingin berperang di jalan Allah, kemudian terbunuh. Kemudian hidup kembali, kemudian terbunuh lagi." Mendengar hadis itu, Harun al-Rasyid menangis terseduh-seduh. Hadis ini selengkapnya adalah sebagai berikut. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku berandai, berperang di jalan Allah. Kemudian terbunuh, kemudian hidup kembali, kemudian terbunuh lagi, kemudian hidup kembali, kemudian terbunuh kembali. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab At-Tamani, 6713. Hadis ini menggambarkan tentang pahala jihad dan bagaimana keberanian Rasulullah. Wafat di medan perang bukanlah kematian yang ringan. Wafat di medan perang adalah kematian yang memakan waktu, berhadapan dengan sesuatu yang menakutkan, melihat darah terkucur, dan rasa sakit yang tidak sesaat. Tapi beliau berani melakukannya, dan berharap pahala besar dari amalan jihad. Mendengar hadis ini, dan semangatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memperjuangkan Islam dan mendapatkan pahalanya, Harun al-Rasyid menangis terseduh-seduh. Anda baru saja membaca hadis tersebut. Bagaimana perasaan Anda? Apakah pada bacaan pertama Anda merasakan apa yang dirasakan Harun al-Rasyid? Anda mengalami seperti apa yang ia alami? Dari sini, barulah kita bisa membedakan antara cinta kita dengan Rasulullah dan hadits beliau, beda dengan cintanya Harun al-Rasyid kepada Nabi dan hadisnya. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir dari Ibnu Aliyah, ia berkata, Harun al-Rasyid menangkap seorang zindik, yang rusak akidahnya. Ia memerintah agar si zindik ini dipenggal. Si zindik ini berkata kepada Harun, "Engkau tidak akan memenggal kepalaku. Aku akan membuat orang-orang terhenti dari ulah burukmu," jawab Harun. Si zindik ini berkata lagi, "Apa yang bisa kau lakukan terhadap 1000 hadits yang telah kupalsukan atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Semua hurufnya telah terucapkan. Ia menakuti Harun, kalau dia mati siapa yang bakal menunjukkan hadis-hadis palsu yang telah beredar itu. Karena dia yang membuat, dia pulalah yang tahu mana ucapan-ucapannya. Tapi Harun al-Rasyid menggubris tawarannya. Dengan percaya diri ia menjawab, "Apakah kau tidak tahu wahai musuh Allah tentang keahlian Abu Ishaq al-Fazari dan Abdullah bin al-Mubarak? Mereka akan menelitinya dan menilainya huruf per huruf." Pemutarbalikan fakta hampir terjadi di setiap babak sejarah Islam. Kejadian yang baik disusupi berita bohong dan palsu, kemudian dinilai menjadi kejadian buruk. Tokoh panutan ditampilkan menjadi antagonis yang layak dapat cercaan bahkan doa jelek. Masyarakat awam pun gamang, bagian mana dari sejarah Islam ini yang patut jadi teladan. Akhirnya, generasi muda Islam tumbuh dengan kekaguman dengan tokoh-tokoh penjajah yang jauh dari nilai-nilai Islam. Dan mereka benci dengan pahlawan-pahlawan yang memperjuangkan keluhuran agama mereka. Di antara tokoh yang menjadi sasaran penghancuran karakter adalah Khalifah Abbasiyah Harun al-Rasyid rahimahullah.
Para perusak sejarah Islam mencoba menggambarkan image Harun al-Rasyid dengan tampilan seorang pemabuk. Malam-malamnya adalah hidup foya-foya. Seorang diktator yang dikelilingi selir dan para penari. Mengapa image ini perlu ditampilkan? Karena beliau khalifah terbaik Abbasiyah. Pengibar bendera jihad dan sangat besar perhatian terhadap ilmu dan ulama. Seorang figur teladan yang ingin dibuat sebagai pecundang yang mengecewakan. Para ulama memuji Khalifah Harun al-Rasyid atas keadilannya dan kesalehannya. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, tak ada seorang pun yang kematiannya lebih kutangisi dibanding kematian Amirul Mukminin Harun. Aku berandai kalau Allah mengambil jatah usiaku untuk ditambahkan pada usianya. Murid-murid Fudail bin Iyad berkata, kami menganggap bahwa ucapan beliau hanya sanjungan berlebihan terhadap Harun al-Rasyid. Ketika Harun wafat, kemudian muncullah fitnah. Khalifah Al-Ma'mun menyebarkan pemahaman khalqul Quran di tengah masyarakat. Kami pun berkata, guru kita sangat paham terhadap apa yang ia ucapkan.